Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di kelas probabilitas dan statistik. Kita di chapter yang terakhir, sampling dan estimasi, materi sebelum UTS. Dan di pembahasan sebelumnya kita sudah berbicara atau berdiskusi tentang distribusi sampling yang terdiri dari distribusi mean sampling dan distribusi proporsi sampling. Kali ini kita akan berdiskusi tentang poin yang kedua, yaitu estimasi, dan nanti ada 4 bahan atau 4 pokok diskusi kita. Yang pertama adalah estimasi mean populasi, kemudian estimasi proporsi populasi, estimasi varians populasi, dan penentuan ukuran sampel. Nah, jadi hubungan dari yang sebelumnya kita berbicara masalah sampling. Hasil dari sampling ini akan kita pakai untuk mengestimasi parameter populasi. Baik, kita masuki pokok bahasan yang kedua tentang estimasi. Konsep estimasi. Estimasi adalah keseluruhan proses yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah estimasi dari suatu parameter. Kita masih ingat bahwa statistik itu berkaitan dengan analisis terhadap sebuah sampel, namun itu belum berakhir prosesnya. Proses atau tujuan utamanya adalah dari hasil analisis terhadap sampel, kemudian itu dilakukan estimasi untuk memperkirakan karakteristik dari suatu populasi yang indikatornya atau indikatornya berupa parameter. Nah, estimasi ini berupa 2 macam. Ada 2 jenis, yaitu estimasi titik dan estimasi yang sifatnya interval. Estimasi atau estimation ini berasal dari kata estimate kalau dalam bahasa Inggris. Estimate di sini pengertiannya adalah hasil estimasi, ya. Estimasi, jadi ada istilah estimation, estimate, hasil estimasi. Hasil estimasinya berupa apa? Mean sampel, proporsi sampel, varian sampel. Ini adalah hasil dari statistik. Kita akan membuat estimasi ini menjadi sebuah perangkat, atau nanti hasilnya menjadi, paling tidak dia bisa menggambarkan karakteristik dari sebuah populasi yang disebut sebagai parameter. Tapi awalnya berasal dari hasil analisis statistik, yaitu terhadap sampel. Estimator, ini setiap statistik yang digunakan untuk mengestimasi sebuah parameter. Mean sampel yang pertama ini adalah estimator dari mean populasi. Ada sampel, ada populasi. Ada mean sampel, ini digunakan untuk mengestimasi mean populasi. Kemudian ada proporsi sampel, ini sebagai estimator dari proporsi populasi. Dan varian sampel ini adalah estimator dari varian populasi. Dalam menjelaskan atau mungkin menggunakan rumusan matematis, nanti ada perbedaan notasi di sini. Bisa dilihat di notasi yang ada di sini. Ini mean sampel ini berupa X bar, kemudian ini di populasi dia melekatnya mu. Jadi kalau ada notasi mu, berarti itu milik populasi atau dia berupa parameter. Nah, bagi yang mungkin lupa, kita coba refresh kembali sampel untuk mengestimasi populasi. Jadi awal dari sebuah proses itu kita memiliki sebuah populasi. Kemudian dari populasi kita akan melakukan pengambilan sampel, jadi mengambil beberapa bagian dari populasi, ini namanya sampling. Hasilnya berupa sampel. Dari sampel dikalkulasi dengan menggunakan ilmu statistik. Kenapa disebut statistik? Karena dia berkaitan dengan analisis terhadap sebuah sampel. Hasil dari statistik ini dipakai untuk mengestimasi, atau dia menjadi estimator bagi parameter. Parameter inilah yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Nah, permasalahan yang nanti akan coba kita diskusikan, bagaimana hasil dari analisis suatu statistik itu dapat digunakan untuk mengestimasi parameter yang itu menjadi karakteristik dari suatu populasi, atau menggambarkan karakteristik dari suatu populasi.
Kita refresh kembali juga, ini perbedaan statistik dengan parameter. Di awal dulu sudah pernah kita bahas. Tidak ada salahnya kita coba refresh kembali. Jadi statistik ini mendeskripsikan sampel, kemudian parameter ini mendeskripsikan populasi. Statistik ini diketahui, always known, selalu diketahui. Mengapa bisa diketahui? Karena biasanya jumlahnya relatif sedikit. Jadi kita bisa mencari nilai-nilainya atau identifikasi dari suatu sampel karena jumlahnya sedikit. Kalau parameter karena besar jumlahnya ini biasanya tidak diketahui. Tidak diketahui, tapi bisa juga dia untuk data awal itu menggunakan beberapa uji coba yang mungkin cukup besar, tapi kemudian dia diidentikan dengan nilai parameter. Tetapi kalau kenyataannya ini biasanya tidak diketahui. Kemudian untuk statistik ini karena dia sifatnya sampling, pengambilan sampel dari suatu populasi, maka setiap kali mengambil bisa jadi berbeda. Jadi ada sampel, ada populasi misalnya 1000, dilakukan sampling 100. Nilai dari statistik 100 ini atau data-data yang diperoleh dari jumlah sampel, jumlahnya 100 diambil dari 1000, ini ketika dilakukan percobaan pengambilan pertama, kemudian dikembalikan lagi, dilakukan pengambilan sampling yang kedua, ketiga, keempat, ini bisa jadi berubah. Tapi kalau parameter, misalnya nilai populasi, jumlah populasinya 1000, ketika itu diambil nilainya, diambil sebagai datanya, ya maka akan selalu tetap, karena 1000 dipakai semuanya, tidak ada pengulangan, tidak ada sesuatu yang berubah ketika diambil. Notasinya tadi sudah dijelaskan, ini ada X bar, S kuadrat, S ini varian, S kuadrat varian, S ini standar deviasi, P ini P hat ini proporsi. Yang di parameter ada mu, rata, kemudian ada standar, ada varians, ada akar dari varian, ada standar deviasi, dan ini ada proporsi. Konsep estimasi. Bentuk umum estimasi interval, ya. Mengestimasi sesuatu yang dia berada pada interval tertentu. Nah, pada interval tertentu ini bisa dirumuskan seperti ini. Jadi dia ada rata-rata. Estimasi tadi masih ingat ada dua, estimasi titik, kemudian ada estimasi interval. Estimasi titik itu ketika mendapatkan nilai pasti, itu berarti yang diambil adalah nilai parameter, ya, karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan tepat dari suatu sampling yang itu bisa menggambarkan populasi. Yang bisa kita lakukan apa? Ya, biasanya estimasi interval. Pada interval tertentu, jadi titik itu kalau di titik itu satu event, ya, satu kejadian, satu poin. Tapi ketika dia direnggangkan, jangkauannya diperluas, maka ini menjadi sebuah interval. Ketika kita mengestimasi sebuah titik dari sebuah sampel, itu artinya yang kita jadikan sampling adalah populasi, karena tidak mungkin bisa tepat hasil dari sampel yang itu mewakili populasi, kecuali yang disampling adalah populasi. Nah, biasanya yang dilakukan adalah estimasi interval. Ini rumusnya seperti ini. Jadi ini ada rata dari populasi. Kemudian ini ada sampel. Nah, jadi bagaimana cara membaca ini, ya? Ini rata sampel dikurangi suatu range tertentu, min dikurangi range tertentu, kemudian rata sampel ditambahkan dengan range tertentu. Sehingga kalau ini sifatnya titik, kemudian kita buat range-nya seperti ini. Dalam range sekian, maka ini dinyatakan betul atau bisa mewakili rata dari suatu populasi. Ketika dia berada pada range ini, maka dinyatakan betul atau dia tepat, gitu kan. Kalau di luar ini berarti ya dia kurang tepat.
Nah ini semakin kecil range-nya, artinya semakin besar kemungkinannya dia sama dengan populasi. Kalau kita kecilkan lagi menjadi satu titik, maka sampel atau rata-rata dari sebuah sampel itulah rata-rata populasi. Dan ini hanya bisa mungkin kalau yang dilakukan sampel, dilakukan dianalisis terhadap sampel adalah populasinya itu sendiri. Jadi yang bisa kita hanya membuat semacam interval. Ketika berada pada range tertentu berarti itu mewakili min atau rata dari populasi. Nah ini maksud dari rumusnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini min populasi, kemudian error standar deviasi, error standar dari min, kemudian atau standar deviasi ya sama. Kemudian Z ini adalah nilai skor yang ditentukan dengan probabilitas estimasi interval. Ini seberapa besar itu ingin kita buat intervalnya. Tingkat kepercayaan, level of confidence atau confidence coefficient ini adalah probabilitas bahwa parameter populasi yang diduga akan termuat di dalam interval estimate. Jadi seberapa yakin probabilitas parameter itu berada pada interval tersebut. Nah, ini tingkat kepercayaannya. Ketika kita membuat sebuah nilai range tertentu, kita bisa yakin nih bahwa rata-rata dari sampel tersebut itu bisa mewakili atau tepat mewakili rata-rata dari populasi karena dia berada pada range tertentu tersebut. Batas-batas kritis ini adalah estimasi interval berdasarkan pada tingkat kepercayaan tertentu dan batas atas serta batas bawah interval tersebut. Nah, jadi ini ada batasnya ya, batas atas dengan batas bawah. Namanya confidence interval itu punya range atas dengan range bawah. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk grafik, mudahnya untuk mengilustrasikan ada seperti ini. Jadi kita punya grafik seperti ini contohnya normal ya, grafik normal. Kemudian yang tadi saya sebutkan, kalau itu tepat perkiraannya maka mu-nya ini sama dengan mu x. Ya. Rata populasi sama dengan rata sampel. Tapi itu hanya mungkin terjadi jika yang dianalisis adalah populasi, ya, bukan begitu? Jadi kita punya populasi, cari rata-ratanya, kita dapat rata-rata dari populasi tersebut, katakanlah itu sebagai patokan ya. Kemudian kita ambil sampel. Kalau kita ambil sampel seperti sifat di awal bahwa bisa berubah, bisa nilainya sampel yang pengambilan sampel pertama, kedua, ketiga itu bisa berubah, dia bisa bergeser-geser pada rentang tertentu. Nah, ketika kita tetapkan satu nilai yang dia nilainya tepat, maka otomatis yang kita analisis ya populasi itu sendiri, sehingga mu sama dengan X bar. Nah, tapi karena kejadiannya tidak seperti itu, umumnya pada analisis statistik atau pengambilan sampel, maka yang mungkin setiap nilainya bisa berada pada rentang tertentu. Pengambilan pertama mungkin ada di kiri mu gitu kan ya, ada di kiri populasi min dari populasi. Mungkin yang pengambilan sampling kedua ada di kanan. Ada kalanya mungkin ya dekat-dekat ya, di tengah gitu, tapi tidak pernah sama beririsan tepat sama dengan mu atau min dari populasi, kecuali yang kita analisis adalah populasi itu sendiri. Semua populasi dianalisis, dicari nilainya, kemudian dirata-rata dan itu nilainya tepat. Contoh, tingkat kepercayaan 95% dengan skor Z sama dengan 1,96, ini dari tabel nanti. Jadi kita harus mengubah menjadi bentuk standar ya, standar. Nah, ini dengan nilai seperti ini 95% atau Z-nya sama dengan 1,96, maka nilai X-nya ada pada rentang seperti ini. Ya, kita lanjutkan estimasi min populasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita perlu perhatikan ukuran sampel. Apakah ukuran sampelnya itu relatif besar ataukah kecil. Ini yang pertama, poin pertama di sini. Kenapa penting? Ini karena nanti menentukan jenis dari analisisnya atau distribusinya normal atau tidak. Dalam praktek atau golden rule dari
statistik itu disebutkan bahwa data yang relatif besar itu biasanya dia berdistribusi normal. Nah, kalau disebut besar itu relatif. Nah, makanya kita bisa menggunakan berapa angkanya yang namanya besar. Besar itu ya 30 lah. 30 ke atas. Nah, ini maka dia bisa dinyatakan atau disebutkan bahwa distribusinya kemungkinan normal itu kan ya. Kemudian yang kedua dalam melakukan estimasi min populasi, distribusinya normal atau tidak. Nah, ini kalau tidak normal berarti nanti perlakuannya khusus, sama dengan yang ukuran sampel ini tadi ya. Ketika dia di atas 30 berarti asumsinya normal. Kalau kurang dari 30 berarti kemungkinan tidak normal. Nah, berarti harus ada analisis secara khusus. Kemudian yang ketiga standar deviasi atau deviasi standar populasi diketahui atau tidak. Nah, kalau tidak diketahui berarti ini nanti anunya beda, caranya beda. Kemudian yang keempat, pemilihan jenis distribusi yang menjadi dasar dari estimasi. Nah, kita melihat distribusinya apakah kita anggap ini normal atau tidak. Karena setiap jenis distribusi kita pernah berbicara masalah distribusi di sebelumnya. Nah, itu punya memiliki dari konsekuensi logis juga. Nah, tapi untuk mensimplifikasi kita bisa menerapkan asumsinya bahwa ini distribusinya normal. Kalau mau advance ya kita harus melihat atau mengukur sendiri ya, benar-benar normal enggak ini. Kita masih ingat bagaimana cara mengukur tingkat kenormalan dari suatu distribusi data. Jadi kita punya sebuah data, kemudian kita buat mungkin histogramnya, kemudian kita hitung nilai-nilainya yang ada di sana untuk memastikan bahwa ini normal atau tidak. Masih ingat bahwa ciri-ciri distribusi normal salah satunya mean, median, modus itu berada pada rentang yang kurang lebih sama. Kemudian kemencengannya juga ya dia nggak menceng ke kanan, nggak menceng ke kiri alias simetris ya. Kalau menceng ke kanan berarti nanti sudah properti dari distribusi yang lain. Kemudian keruncingannya, kurtosisnya ini juga tidak boleh terlalu lancip dan tidak boleh terlalu flat, datar ya. Nah, ini nanti milik distribusi yang lain. Baik, kita kembali ke sini. Jadi standar deviasi populasi diketahui dan jumlah sampel lebih dari 30. Standar deviasi tidak diketahui, jumlah sampel lebih dari 30. Standar deviasi tidak diketahui dan jumlah sampel kurang dari 30. Ini masing-masing nanti punya perhitungan sendiri-sendiri. Nah, ini kita masuk yang pertama, estimasi min populasi untuk standar deviasi populasi diketahui dan jumlah sampelnya lebih dari 30. Ini rumusnya seperti ini. Jika anggota populasi tidak berhingga alias banyak alias besar sekali, karena suatu yang tidak berhingga itu tidak ada ya. Kalau ada sebenarnya kalau di angka dia masih bisa dihitung, masih tetap ada hitungannya. Nah, kita asumsikan bahwa di sini yang namanya tak terhingga yang mungkin sangat besar. Nah, ini rumusnya menggunakan jadi standar deviasi sampel ini sama dengan standar deviasi dari populasi dibagi dengan akar n. N-nya n sampel. Jika anggota populasinya berhingga sejumlah n, populasi besar tapi masih bisa relatif kecil, masih bisa dihitung 1000 katakanlah mungkin. Nah, ini digunakan dua-duanya. Jadi ada nilai n populasi, ada nilai n sampel, ada n populasi dikurangi 1. Masih ingat di perhitungan sebelumnya kita juga menggunakan rumus seperti ini untuk populasi yang dia diketahui nilainya. Kemudian estimasi interval ini tadi sama ya dengan di depan. Jadi ini nilai rata-rata populasi itu berada pada rentang di mana nilai X atau rata-rata sampel dikurangi dengan batas bawahnya, kemudian nilai rata-rata sampel ditambahkan batas bawahnya. Jadi rata-rata populasi berada pada rentang tertentu dari sampel. Min populasi, estimasi min populasi jika standar deviasi tidak diketahui. Standar deviasi apa? Standar deviasi populasi berarti ya. Dan jumlah sampel lebih besar dari 30. Ini standar deviasi populasi tidak diketahui. Jadi pakai apa? Pakai standar deviasi sampel.
Kalau sampel kan kita bisa mengetahui dan kita bisa menghitung. Jika anggota populasinya tak berhingga, maka kita masih ingat di slide sebelumnya ini menggunakan standar deviasi populasi, tetapi ketika tidak diketahui ya kita menggunakan standar deviasi dari sampel. Jika anggota populasinya berhingga sejumlah N sama, masih kita masukkan hanya dinilai standar deviasinya saja, dan standar deviasi populasi diganti dengan standar deviasi dari sampel. Estimasi interval ya masih sama. Nah, ini kita lihat contohnya. Akan diduga rata, akan dikira-kira akan dihitung rata pendapatan dari pelayan restoran di kota-kota besar Pulau Jawa. Diambil sampel secara acak sebanyak 100 orang pelayan restoran. Didapatkan rata pendapatannya adalah 130.000 dengan simpangan bakunya 20.000. Ya ini ilustrasi saja ya, ilustrasi. Jadi kita ingin mengetahui berapa sih sebenarnya rata-rata pendapatan pelayan restoran di kota-kota besar Pulau Jawa. Kemudian kita lakukan sampling terhadap 100 orang. Nah, dari 100 orang itu rata-ratanya itu ternyata 130.000 dan simpangan bakunya 20.000. Kita kalau punya sekumpulan data berarti kita bisa menghitung properti dari data tersebut atau statistik deskriptif atau karakteristik yang digambarkan dengan statistik deskriptif. Kemudian tentukan rata-rata pendapatan pelayan restoran di kota-kota besar di Pulau Jawa dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, kita mulai dari sini samplingnya ini yang kecil ya harusnya ya. 100, kemudian rata-ratanya 130.000, rata-rata sampel, kemudian standar deviasinya 20.000, 95% selang kepercayaan. Nah, ini kita menggunakan tabel. Kenapa bisa ketemu 1,96? Ini digunakan tabel. Perlu diingat di sini ada yang namanya level of confidence dan ada significant level. Kita punya namanya level of confidence ini 95%, ini dilambangkan dengan beta. Nah, kalau alpha ini adalah significant level, yang dia nilainya adalah 1 minus beta atau 100% minus beta, itu sama dengan alfa, atau dibalik juga sama, 100 minus alfa sama dengan beta, karena alfa tambah beta sama dengan 100. Kemudian alfanya sama dengan 5% atau significant levelnya 5% karena confidence levelnya atau betanya 95%. Setengah alfa, ingat ada dua bagian kiri dengan kanan, sehingga satu bagian itu sama dengan setengah alfa, jadi 5% dibagi 2 jadi 2,5%. Nah, kita mencari nilai Z yang itu nilainya sama dengan 0,025. Kita cari di tabel, nanti nilainya ketemu minus 1,96. X nilai rata-rata sampel ini kita harus mencari sebenarnya dia rentangnya seberapa. Dengan nilai 95% itu batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Nah, dia bisa dari tengah bergeser ke kiri, dari tengah bergeser ke kanan. Itu kita menggunakan rumus ini ya. Ya, maaf ini. Jadi X plus minus range tertentu atau rentang tertentu ke bawah, kemudian rentang tertentu ke atas. Z ini satu bagian, berarti tadi alfa per 2 1,96, mohon maaf, 1,96. Kemudian ini nilai standar deviasi, karena standar deviasi populasi tidak ada, pakai menggunakan sampel, kemudian dibagi dengan akar dari sampel. Oke, ketemu 130.000 plus minus 3.920. Artinya bagaimana membaca ini? Ini artinya rentang, jadi 95% selang kepercayaan pendapatan restoran di kota-kota besar itu ada di antara 130.000 dikurangi 3.920, yaitu nilainya sekian, dan 130.000 ditambah dengan 3.920. Jadi dari hasil statistik ini kita bisa memperkirakan bahwa rata-rata pendapatan
pelayan restoran di kota-kota besar Pulau Jawa itu berada pada rentang 126.080 sampai 133.920 dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi kalau ada 100 kali maka atau hasil ini hasil penentuan rentang ini kita yakin 95% bahwa rata-rata mereka ada pada rentang ini. Nah, ini. Kalau mau diuji ya berarti mungkin dari 100 kali pengujian masuk pada rentang ini 95. Yang 5 di luar rentang. Nah, ini cara melihatnya seperti itu. Nah, tadi kita lihat cara membaca tabelnya ya. 95%, kemudian alfa 5% karena 1 minus beta itu sama dengan alfa. Yang ini tingkat kepercayaan, yang ini significant level atau level of significance. Ingat saja yang signifikan itu kecil, karena semakin signifikan semakin kecil. Kalau percaya berarti semakin tinggi ya, 100% gitu kan. Jadi kadang sering terbalik ini. Tingkat kepercayaannya 5% ya, berarti nggak percaya. Tapi kalau semakin percaya berarti semakin tinggi. Nah, alfa per 2 ini 2,5% ya, karena 5% dibagi 2. 2,5% itu 0,025 ya. Ya, berarti yang paling mendekati ya seginilah ya, kan nggak ada yang tepat ini. 24,998 ya. Ya, berarti ini kita lihat nilainya berapa, nilai Z-nya. Kita lihat ke kiri 1.9, kemudian yang ke atas ya 0,06, sehingga kita membacanya kalau nilainya 2,5% atau 0,025 maka nilai Z-nya sama dengan 1,96. Lihat ke kiri 1,9, lihat ke atas 0,06, jadi cuma dari 1,96. Ya, itu cara membaca tabel Z-nya. Distribusi Z dan distribusi T. Nah, ini tadi yang kita sebutkan mengapa harus melihat jumlah sampelnya. Nah, ini pengaruhnya nanti menggunakan distribusi Z atau distribusi T. Kita lihat dulu. Ini ilustrasinya di sebuah grafik distribusi normal. Kalau menggunakan nilai standar ini yang hitam, kemudian semakin turun tingkat ininya, kelancipannya atau apa ya ini ya. Jadi semakin turun, dia akan, ini konsekuensi dari distribusi datanya yang berubah. Nah, distribusi T ini tidak hanya satu distribusi tetapi serumpun distribusi T. Jadi T itu dia dipengaruhi dari jumlah sampelnya. Nah, pada saat tertentu bisa, atau T yang sangat besar itu dia sebenarnya diidentikan dengan distribusi Z. Nah, tapi kalau T-nya kecil atau distribusi normal tetapi yang bukan distribusi normal ya. Kalau sampel yang jumlahnya semakin kecil maka dia semakin tidak normal. Nah, ketidaknormalan itu kurang tepat kalau digambarkan dengan distribusi Z. Karena Z kan normal ya, sehingga ketika datanya semakin kecil, semakin tidak normal, maka kita menggunakan distribusi T. Seluruh distribusi T memiliki rata-rata 0 ya, sama dengan normal, tapi yang berbeda standar deviasinya. Nah, ini mu-nya 0 tetapi standar deviasinya yang berbeda-beda. Bedanya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh ukuran sampel. Ya, makanya tadi ada salah satu poin ketika melakukan estimasi, dilihat sampelnya jumlahnya berapa. Distribusi T lebih tersebar dan lebih landai di tengah daripada distribusi normal. Semakin ukuran sampel bertambah, distribusi T semakin mendekati normalnya. Tadi kalau T bisa dinaikkan sampai T mungkin jumlahnya banyak, maka ini semakin mendekati normal sehingga kita bisa menggunakan distribusi Z. Nah, kalau mau lebih tepat ya pakai distribusi T gitu kan ya. Nah, Anda bisa mencoba sendiri seberapa mirip antara T dengan Z ketika sampelnya semakin banyak.
Standar deviasi tidak diketahui dan jumlah sampel kurang dari 30. Nah, lihat ini kuncinya di sini sebenarnya. Tadi kasus yang pertama sama-sama standar deviasi tidak diketahui tapi jumlah sampel lebih dari 30 atau 30 ke atas gitu kan ya. Kalau kurang dari 30 maka kuncinya kita nggak menggunakan distribusi Z tetapi kita gunakan distribusi T. Estimasinya sebenarnya sama, yang berbeda hanya di sini. Seberapa bergeser rentang ke bawahnya, seberapa bergeser rentang ke atasnya. Kita hanya mengganti tidak menggunakan Z tapi menggunakan T. Yang nilai T itu tergantung dari jumlah sampelnya. Sehingga dalam menggunakan tabel T kita harus tahu berapa tingkat kepercayaan. Kemudian kalau tingkat kepercayaannya tahu, betanya tahu, berarti nanti alfanya tahu. Yang digunakan nanti adalah alfanya ya, alfa per 2. Kemudian ini yang n-1 derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah ini yang ditentukan dari jumlah sampelnya. Contoh, tentukan nilai T kritis untuk estimasi interval dengan situasi berikut. Kita diminta untuk menentukan nilai T-nya. Tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan 10. Kemudian tingkat kepercayaan 99% dengan ukuran sampel 28. Ingat, ada istilah DF, degree of freedom atau V ya, masih ingat. Ada yang namanya ukuran sampel. Degree of freedom, DF atau V ini nilainya sama dengan N-1. Jadi kalau ukuran sampel katakanlah di sini 28, maka DF-nya 28 kurangi 1 jadi 27. Atau kalau DF-nya 10 berarti sampelnya 11. Nah, hati-hati. Tingkat kepercayaan 95%, alfanya berarti 5%. Alfa per 2 karena kanan kiri ya, luas areanya dibagi kanan kiri. Maka alfa per 2 0,025. Nah, yang dimasukkan di tabel adalah DF-nya 10. Kita cari yang nilainya 0,025 dan DF-nya 10, maka nilai T-nya 2,228. Ini sama dengan atau identik dengan nilai Z sebenarnya. Cuman kalau di Z kita cukup mengetahui alfa per 2-nya berapa, kita bisa langsung mencari nilainya. Kalau di sini kita harus tahu alfa per 2-nya berapa dan nilai degree of freedom-nya berapa. Yang degree of freedom ditentukan dari jumlah sampel. Baik. Untuk yang B, tingkat kepercayaan 99% berarti signifikan levelnya atau alfanya 1%, alfa per 2-nya berarti 1% dibagi 2, 0,005 atau 0,5%. Ya, kemudian ukuran sampelnya 28 berarti DF-nya 28 minus 1 sama dengan 7, maka nilai T-nya sama dengan 2,771. Kita lihat cara membaca tabelnya ya, tabelnya. Contoh yang degree of freedom-nya 10. Ini tabel yang di sini ini DF, degree of freedom berarti sampel minus 1. Kemudian yang ini alfanya, alfa per 2-nya. Nah, contoh misalnya ini tadi 0,025 dengan degree of freedom-nya 10, maka ini nilainya 2,228 ya. Tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan 15. Nah, kita berarti 0,025 DF-nya 15 ya, berarti ini. Ya, seperti itu cara membacanya. Silakan nanti dipraktekkan. Kemudian estimasi proporsi populasi. Setelah tadi kita bicara masalah min, yang kedua adalah proporsi. Ini mirip juga ya dengan pembahasan sebelumnya, distribusi sampling. Kita berurusan berkaitan dengan min, kemudian dengan proporsi. Kalau bicara masalah proporsi berarti prosentase terhadap total. Jika populasinya tak berhingga, maka rumusannya seperti ini. Jika populasinya berhingga, maka rumusannya seperti ini. Ya, mirip juga ya, mirip. Estimasi interval juga sama. Ini proporsi dari populasi, mohon maaf.
Nah, ini proporsi dari sampel. Jadi seberapa interval proporsi sampel, batas bawah dengan batas atas, kemudian seberapa yakin itu bisa mewakili atau bisa mirip dengan yang ada di populasi. Biasanya pada interval. Kalau tepat sekali berarti yang dianalisis adalah populasi itu sendiri ya. Contoh ilustrasi, suatu pabrik yang membuat suku cadang ingin mengestimasi proporsi cacat dari hasil produksinya. Jika diambil sampel acak sebanyak 400 suku cadang dan didapatkan 34 diantaranya dengan kondisi cacat. Dengan tingkat kepercayaan 85%, berapa proporsi hasil produksi yang cacat? Ya, kita lihat uraiannya. Banyaknya sampel 400 dan 34 diantaranya cacat. Berarti ketika dibuat proporsi berarti ini 34/400. Jadi sama dengan 0,085. 85% selang kepercayaan ini sama dengan betanya. 1 minus alfa sama dengan beta. Berarti alfanya sama dengan 100 dikurangi 85, 15%. Setengah alfa sama dengan 7,5%. Maka nilai Z-nya sama dengan minus 1,44. Ya, untuk selang kepercayaan, ini kok provinsi, ini proporsi ya. Untuk proporsi nilainya ini P plus minus nilai rentangnya ya, rentang ke bawah dengan ke atas. Jadi ini P plus ini, kemudian P minus ini. Ini kita mau menentukan interval dari proporsi tersebut. Dengan memasukkan nilai Z, kemudian proporsi yang cacat, kemudian yang tidak cacat, berarti 1 minus P dibagi dengan 400, maka ditemukan nilainya 85% berada pada nilai ini ya. Oh maaf, ini ada yang salah nih perhitungannya. Harusnya 0,85 plus minus sekian. Jadi ini harusnya 0,87 sampai dengan antara 0,83 sampai dengan 0,87 ya. Ini karena ini bukan 0,085 ya. Kalau 0,085 ini sama dengan 8,5%. Ya, oke. Kita lanjutkan. Estimasi varians populasi. Estimasi varians populasi sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai parameter dengan melibatkan varians sampel. Kalau sebelumnya kita min, kemudian ada proporsi. Kalau varians ini yang ingin diketahui karakteristiknya adalah sebarannya. Sebaran nilai parameter, berarti nilai populasi, terkait dengan populasi yang kita peroleh dengan melakukan hasil analisis terhadap sampel, maka kita mencari estimasi varians populasi dengan menggunakan varians sampel. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka yang digunakan bukan Z atau T ya, tetapi kita menggunakan chi-square, chi kuadrat, karena distribusi chi kuadrat untuk mengecekkannya. Ini ciri-cirinya seluruh nilainya positif, tidak simetris, kanan kiri tidak sama, bentuk distribusi bergantung pada derajat kebebasannya. Min dari distribusi adalah derajat kebebasannya. Jadi rata-rata dari distribusi itu adalah derajat kebebasan itu sendiri. Estimasi intervalnya ya ini tinggal dimasukkan rumusnya, ini semua notasinya sudah kita ketahui. Derajat kebebasan, ada standar deviasi, varians dari sampel, kemudian ini nilai kritis yang tergantung pada tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan. Ini berarti kita sudah menggunakan distribusi chi kuadrat. Nanti pakai tabel atau bisa dihitung, ada rumusnya juga. Kalau pakai tabel maka kita yang perlu diketahui dari tabel ini adalah alfa per 2-nya, derajat signifikan level dibagi 2 dan derajat kebebasannya, maka kita bisa menemukan nilainya di tabel. Kemudian itu sudah tingkat kebebasan. Kita lihat masuk ke contoh ya. Ilustrasinya berupa contoh. Data berikut menunjukkan berat tabung gas LPG dalam kilogram yang diambil secara acak dari lokasi ABC.
Jadi ada beberapa perhitungan 44,4, 45,11, 43,8 dan seterusnya. Tentukan varians dari berat tabung gas LPG yang ada di lokasi APC dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini uraiannya. Kemudian ini nilai X-nya ada 10 perhitungan, kemudian nilai X dikurangi dengan rata-ratanya, selisihnya berapa, kemudian ini dikuadratkan. Nah, kenapa kita perlu mencari ini? Karena ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung standar deviasi. Kemudian nilai standar deviasi ini nanti akan dipakai dalam melakukan, nah ini, menentukan rentang dari varian sampel ya, varian sampel. Yang itu nanti bisa dipakai untuk mengestimasi varians dari populasi. Ya, kita masukkan nilai-nilainya setelah dihitung, kemudian yang nilai dari tabel ini. Maka 95% selang kepercayaan varians dari berat tabung gas yang ada di pasaran adalah ini. Jadi varians bedanya itu ya, beda berapa bedanya itu pada rentang 0,57 sampai 4. Tabel chi-square, nah ini bentuknya tabel chi-square selalu positif, sama dengan yang pernah kita diskusikan sebelumnya, distribusi peluang kontinu yang distribusinya chi kuadrat. Ini level signifikan, ini bukan level signifikan ya, confidence interval, maaf, confidence interval berarti level of signifikannya 0,025 dan derajat kebebasannya 9. Ya, ini kita cari ini derajat kebebasannya 9. Maka nilainya ya ini 2,7. Kalau level signifikansinya 0,025 maka nilainya sebentar, maaf. Ini ya betul. Ini level of significant karena di sini yang dipakai adalah alpha. Nah, saya pikir tadi ini confidence interval ya. Oke, level of significant betul 0,025. Jadi nggak signifikan nih, benar-benar nggak signifikan. Yang 0,025 berarti ini derajat kebebasan 9 itu 19,023. Estimasi proporsi populasi. Untuk mengestimasi min populasi kita menggunakan N Z alpha dibagi dengan E. Jadi biasanya ini pertanyaannya, kalau rumusnya seperti ini kita bisa mencari berapa nilai N-nya ya, nilai N-nya, berapa nilai sampelnya. Nilai sampel dipengaruhi dari nilai normal baku yang dipakai, yang ini ditentukan oleh tingkat kepercayaan atau level of confidence. Kemudian ditentukan juga oleh standar deviasi populasi. Kalau nggak tahu gimana ya, pakai estimasinya standar deviasi dari sampel. Kemudian kesalahan estimasi, seberapa besar dia boleh beda. Kemudian untuk mengestimasi proporsi populasi, ini rumusnya seperti ini, melibatkan juga ukuran sampel. Jadi kalau ditanya supaya bisa dapat confidence-nya sekian, berapa ukuran sampelnya misalnya. Nah ini biasanya munculnya seperti itu. Jadi kita harus tahu berapa tingkat kepercayaan yang kita inginkan, berapa proporsi populasi, berapa kesalahan estimasi yang diizinkan, maka kita bisa menentukan sampelnya harusnya sekian. Contoh, kita lihat contohnya langsung saja. Seorang mahasiswa ingin meneliti rata-rata gaji awal lulusan sarjana teknik elektro dan teknologi informasi ya. Jadi gaji awalnya rata-rata sebenarnya berapa sih? Kemudian kesalahan dalam memperkirakan rata-rata kurang dari 100.000 dari laporan survei independen suatu LSM diperoleh standar deviasi 1 juta rupiah. Berapa ukuran sampel jika digunakan tingkat kepercayaan 95%. Dia ingin melakukan sampling, ingin tahu berapa jumlah sampel yang harusnya dikumpulkan. Nah, ketentuannya seperti ini. Datanya yang diperoleh ini standar kesalahan bedanya ya. Bedanya itu 100.000 dari hasil sampel dengan populasi, kemudian standar deviasinya 1 juta
kemudian dia ingin hasil dari analisis statistiknya itu tingkat kepercayaannya 95%, maka berapa ukuran sampel yang harus dia kumpulkan. E-nya perbedaannya 100.000. Kemudian standar deviasinya 1 juta rupiah. Standar deviasi itu berarti simpangan data terhadap rata-ratanya. Kemudian betanya 95%, berarti alfanya sama dengan 5%. Karena ini asumsinya normal, jadi alfa per 2 0,025. Kita masih ingat ini salah satu yang harus dihafal otomatis biasanya. Nah, nilai Z-nya 1,96. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus, N sama dengan Z 1,96 kali standar deviasi dibagi dengan ini error atau selisih yang diperbolehkan 100.000 ya di sini. Maka kita memperoleh 384 sampel. Nah, ini contoh menghitung nilai sampelnya. Kita sampai di tahap akhir, kita coba lakukan ringkasan summary. Jadi untuk sampling ini dilakukan ketika objek penelitiannya mungkin homogen supaya bisa mewakili ya hasilnya. Kemudian objek penelitiannya yang mudah rusak, maka kita kalau melakukan cukup banyak ini mengumpulkan sampel cukup banyak juga mudah rusak, atau menganalisis populasi yang harus merawat banyak bisa rusak. Kemudian menghemat biaya dan waktu, masalah ketelitian, ukuran populasi yang mungkin terlalu besar, faktor ekonomis, biaya dan lain-lain. Kemudian teknik-teknik sampling yang berkaitan dengan sampel, ini ada random sample. Kemudian ada non-random sample. Yang random sample ini adalah contohnya random sederhana, stratified, sistematis, dan cluster. Non-random ini kuota, pertimbangan, dan sampling seadanya. Yang lebih bagus yang mana? Yang random. Karena dia lebih mewakili dari populasi. Distribusi sampling ini ada dua. Gunanya untuk apa? Ini untuk mengetahui karakteristik dari suatu populasi. Karena suatu populasi itu bisa diwakili dari sampel ya, dari sampel. Jadi kalau distribusi populasi, bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya dilihat dari distribusi sampling. Nah, distribusi sampling ini bisa digambarkan dengan dua jenis, mean dan proporsi. Mean rata, proporsi itu berarti satu bagian tertentu terhadap total keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan estimasi ada estimasi titik dan estimasi interval. Kita biasanya untuk titik ini dalam praktek tidak bisa ya, karena kecuali kita menganalisis populasi. Nah, yang bisa kita lakukan biasanya titiknya dilebarkan jadi sebuah interval. Nah, itu yang dalam praktek estimasi interval itu yang lebih praktis. Memang sampling tujuannya untuk mengestimasi, tetapi estimasinya estimasi interval. Tetap ada rentang di sana, kesalahan atau confidence interval. Kalau saya yakin hasilnya 100%, berarti yang dianalisis sebenarnya adalah populasi itu sendiri. Jadi ya mungkin 95%, akibatnya kalau 95% berarti nilai sampelnya sekian. Semakin tinggi tingkat kepercayaan berarti otomatis sampelnya semakin besar. Kalau sampai naik lagi 97, 99, kemudian sampai 100 berarti kan nilai sampelnya sama dengan populasinya. Estimasi, hasil estimasi mean sampel, proporsi sampel, varian sampel ini terkait dengan statistik. Estimator, mean sampel, proporsi sampel, varians sampel. Ini masing-masing menggambarkan estimator untuk mean populasi, proporsi populasi, dan varian populasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menentukan estimasi, lihat ukurannya. Perlu dilihat, mengapa perlu dilihat? Karena ini nanti menentukan jenis distribusi yang akan digunakan. Tabel yang akan digunakan lah istilah praktisnya. Jadi kalau nilainya besar, ini asumsinya normal. Besar itu seberapa? Dia lebih dari 30, lebih besar atau sama dengan 30 itu mungkin ya. Kemudian kalau dia kecil berarti dia tidak not normal atau kurang normal gitu kan, kurang normal. Berarti menggunakan distribusi yang lain. Ini distribusi T.
distribusinya normal atau tidak, tadi sudah dijelaskan sama dengan yang poin nomor 1 sebenarnya. Kemudian standar deviasi populasi diketahui atau tidak. Kalau tidak diketahui bagaimana? Berarti akan menggunakan nilai standar deviasi populasi yang diestimasi dari standar deviasi sampel. Kemudian pemilihan jenis distribusi yang mendasari dasar estimasi. Ini tergantung kasusnya ya. Kalau kita min dan proporsi biasanya ya menggunakan Z atau T. Kalau nanti varians berarti kita menggunakan distribusi chi-square, chi-quadrat. Beberapa pertanyaan untuk melihat kemampuan Anda bahwa apakah Anda sudah paham. Ini diberikan sebuah contoh kasus, sebuah data penelitian menunjukkan bahwa 25% mahasiswa DTT aktif dalam mengikuti organisasi. Sebuah sampel acak yang terdiri dari 200 orang diambil, tentukan A, peluang bahwa dari 200 orang tersebut, 200 orang yang disampel tersebut paling sedikit 30 orang mahasiswa aktif dalam mengikuti organisasi. Ini mau membuktikan nih apakah betul statement apa? Ya, sebenarnya bukan membuktikan, ini pengen mengetahui peluangnya seberapa. Kalau nanti dilanjutkan memang akan menuju ke pembuktian, betul nggak pernyataannya. Ya, nanti kita di topik berikutnya di bahasan hipotesis ini terkait dengan pengujian sebuah statement. Jadi berapa peluang bahwa dari 200 orang tersebut terdapat paling sedikit 30 mahasiswa aktif dalam mengikuti organisasi. Kemudian yang B, berapa jumlah sampel yang harus diambil agar perbedaan persentase dari satu sampel dengan sampel lain tidak lebih besar dari 3%. Nah ini beberapa contoh kasus. Yang pertama menghitung peluang berarti menghitung probabilitas, berarti menghitung luas area ya. Kalau masih ingat berarti nanti harus berkaitan dengan tentukan dulu ini jenisnya apa, distribusinya apa, kemudian apa yang harus dihitung, kemudian parameter apa namanya yang diketahui apa saja nilainya gitu kan ya. Kemudian yang poin kedua ini terkait dengan perhitungan jumlah sampel jika ingin mendapatkan ketentuan tertentu. Nah, ketentuan tertentu di sini yaitu perbedaan persentase dari satu sampel dengan sampel lain tidak lebih besar dari 3%. Ya, ketika ada sesuatu yang mungkin tidak diketahui ya Anda bisa menggunakan asumsi Anda ya. Contoh misalnya distribusinya berapa, ini apa sih distribusinya gitu. Kemudian confidence intervalnya berapa sih yang diinginkan. Nah, ini kan juga tidak ada ya di sini ya. Nah, nanti Anda bisa bermain-main di sana. Anda pengen 99% mungkin, Anda ingin 95% atau Anda ingin 100%. Nah, Anda bisa bereksperimen di sana. Baik. Ini mungkin yang bisa kita berikan untuk kasus ini. Jadi untuk materi sudah selesai. Kita sudah membahas dari awal, sebenarnya ada 7 materi ya, tapi kita buat ada satu materi yang kita pisahkan secara khusus, yaitu yang joint probability ya. Semoga nanti teman-teman semuanya bisa memahami kemudian mengulang apa yang sudah disampaikan dan sesuai dengan tujuan di awal di LO-nya. Anda diharapkan bisa memahami teori yang terkait dengan statistical descriptive, kemudian Anda bisa menggunakannya berarti ketika ada sebuah data Anda bisa menggambarkan ini karakteristik datanya seperti apa, deskripsi datanya seperti apa, bagaimana menggambarkan karakteristik identitas kalau datanya seperti ini. Nah ini terkait dengan statistical descriptive. Kemudian Anda bisa yang kedua terkait dengan teori probabilitas ya, karena peluang Anda harus tahu ini jenis datanya apa, apakah discrete atau continue. Ini juga Anda harus paham, Anda bisa memahami dan bisa menerapkan ilmu terkait dengan probabilitas dan ini menjadi pengantar untuk sebenarnya kita melanjutkan ke sesuatu yang lebih penting, yaitu ilmu statistik itu sendiri. Jadi Anda harus paham statistik di awal, statistik deskriptif, nanti sebelum masuk ke statistik inferensial, kemudian juga bekal untuk menganalisis
hasil menganalisis sampel atau menggunakan ilmu statistik, nanti Anda akan menggunakan teori peluang. Bagaimana menghitung peluang, seberapa besar peluang bahwa ini sekian persen ininya kejadiannya. Nah, ini diharapkan nanti dari pembahasan atau yang sudah kita sampaikan, kita diskusikan bersama, itu bisa dipahami dan bisa diulang lagi. Ya, terima kasih. Saya akhiri pertemuan untuk hari ini sekaligus menutup keseluruhan dari materi yang sudah kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.